Kau pernah membayangkan hidupmu berjalan normal, sampai suatu malam, semuanya runtuh. Ketika dunia nyata dan dunia gaib berhimpit begitu dekat, hingga kau tak tahu lagi di mana batas tubuhmu dan siapa yang sedang mengendalikannya. Ini kisah tentang seorang pemuda bernama Arga. Anak tunggal dari keluarga sederhana di pedesaan Jawa Tengah. Ia bukan orang yang religius, tapi bukan pula pembangkang. Hidupnya lurus-lurus saja, sampai satu malam, ia pulang terlambat dari acara kampus dan melewati jalan pintas yang sudah lama dikenal sebagai Jalan Pamali. Jalan itu sunyi. Pepohonan tinggi memayungi langit malam. Tak ada cahaya. Hanya suara jangkrik dan angin yang seolah membisikkan sesuatu. Tapi Arga tetap melangkah. Tak ada rasa takut, hanya keinginan cepat sampai rumah. Namun langkahnya terhenti. Di tengah jalan, ada sesosok perempuan berambut panjang berdiri memunggunginya. Diam. Tak bergerak. Rambutnya menutupi wajah. Dan tanpa suara, tubuh Arga kaku, kakinya tak bisa digerakkan. Mulutnya terkunci. Ia merasa seperti ada tangan yang memeluknya dari dalam tubuhnya sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku nggak bisa gerak? Siapa kamu? Sejak malam itu, hidup Arga berubah. Ia bukan lagi Arga yang dulu. Ada sesuatu yang masuk, menetap dalam tubuhnya. Menyatu, merayap, mengambil alih perlahan. Ini bukan cerita kesurupan biasa. Ini bukan tentang jin yang datang lalu pergi. Ini adalah kisah tentang bagaimana rasanya menjadi tawanan di tubuh sendiri, dan bagaimana cinta, pengorbanan, serta iman menjadi satu-satunya jalan untuk bebas dari pelukan setan yang hangat tapi mematikan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, langit seperti tumpah dalam diam. Hujan belum turun, tapi aroma tanah basah sudah menguar. Arga berdiri di ujung jalan setapak, sebuah jalur pintas yang sejak kecil selalu dilarang dilewati. Orang-orang di kampung menyebutnya Jalan Pamali. Jalan itu memotong hutan bambu, sepi dan gelap, tanpa penerangan. Tapi malam itu, Arga tak punya pilihan lain. Dia terlambat pulang dari kampus. Ojek online tak ada yang mau ambil, dan jalan besar sudah terlalu jauh. Jadi ia berdiri menatap ke arah jalan itu, menelan ludah, lalu berkata dalam hati, "Ah, cuma mitos. Lagian aku cuma lewat." Langkahnya dimulai. Sepatu Converse putihnya menapaki tanah basah yang licin. Daun-daun bambu berbisik tertiup angin. Tak ada suara lain, tak ada jangkrik, tak ada burung hantu. Hening yang ganjil. Tapi Arga terus berjalan, menyusuri jalur sepanjang 2 km itu dengan langkah cepat. Arga, bergumam pelan, cuma 15 menit, habis ini langsung sampai rumah. Namun, 15 menit itu terasa seperti selamanya. Langit makin kelam, dan kabut tipis mulai turun. Pandangannya buram, kakinya berat, seperti ada yang menahan. Tiba-tiba, ia berhenti. Di tengah jalan, berdiri seorang perempuan. Punggungnya menghadap Arga. Rambutnya panjang, hampir menyentuh tanah. Gaunnya lusuh, warnanya tak jelas. Yang paling menakutkan, tubuhnya tak bergerak. Sama sekali. Seolah waktu berhenti bersamanya. Arga membeku. Suara napasnya sendiri terdengar seperti ledakan di tengah keheningan. "Arga,
tercengang, pelan, "Permisi, Bu, saya cuma mau lewat." Tak ada respons. Lalu, pelan-pelan, kepala perempuan itu menoleh, bukan dengan leher, tapi seluruh badannya masih menghadap ke sana, dan kepalanya berputar perlahan ke arah Arga. Matanya kosong. Bibirnya berdarah. Dan tanpa suara, tubuh Arga terkunci. Kakinya tak bisa digerakkan. Tangan gemetar. Mulutnya keluh. Saat itulah, ia merasakannya. Sesuatu yang dingin memeluknya dari belakang. Tak terlihat, tapi nyata. Erat. Hangat. Tapi bukan manusia. Pelukannya masuk lewat kulit, merayap ke tulang, ke dada, ke kepala. Arga ingin berteriak, tapi hanya air mata yang jatuh perlahan, itu awal segalanya. Jangan pernah remehkan larangan turun-temurun, sebab kadang, bukan cuma mitos, tapi peringatan yang datang dari mereka yang pernah terjebak dan tak pernah kembali. Seharusnya Arga berbalik. Seharusnya ia lari. Tapi tubuhnya seperti membatu, sementara sosok perempuan itu kini menatapnya penuh, namun dengan mata yang tak menyimpan apapun selain kehampaan. Wajahnya kini lebih jelas. Pucat. Kulitnya seperti lilin. Retak-retak di bagian bibir, dan darah mengalir pelan dari sudut matanya. Ia tidak menangis, tapi ada rasa kehilangan yang dalam terpahat di wajahnya. Arga ingin bergerak. Tapi setiap kali ia mencoba mengangkat kaki, sesuatu dari belakang tubuhnya menarik kembali. Seolah ada tangan tak kasat mata yang terus memeluk pinggangnya, menahan, mengikat, dan menjalar perlahan ke seluruh tubuh. Arga berbisik dalam ketakutan, "Tolong, saya cuma mau pulang." Sosok itu perlahan melangkah. Bukan berjalan, tapi seperti melayang, mendekat tanpa suara. Dan setiap langkahnya membuat jantung Arga berdetak semakin tak beraturan. Pandangannya kabur. Dunia seakan kabur. Suhu tubuhnya turun drastis. Saat perempuan itu sudah hanya sejangkauan tangan, mulutnya terbuka. Namun yang keluar, bukan suara, tapi asap hitam pekat. Asap itu melayang, dan masuk ke wajah Arga, masuk lewat hidung, matanya, telinganya. Ia ingin menjerit, ingin berlari, tapi tak bisa. Dunia menjadi gelap. Kakinya terangkat sendiri. Tubuhnya melayang 1 sentimeter dari tanah, dan ia tahu, dirinya tak lagi sepenuhnya miliknya. Suara gemetar, perlahan, itulah saat Arga kehilangan tubuhnya. Bukan pingsan. Bukan kesurupan biasa. Tapi seperti tubuhnya dibuka dari dalam, dan sesuatu masuk lalu mengunci dirinya di sudut gelap, di tubuhnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Arga sudah berdiri kembali di tengah jalan. Tapi ada yang berbeda. Tatapannya kosong. Napasnya teratur, terlalu teratur. Tubuhnya bergerak seperti dikendalikan. Ia melangkah pulang, dengan senyum kecil, yang bukan miliknya. Saat kamu melihat seseorang tersenyum, jangan langsung percaya dia baik-baik saja. Karena bisa jadi, yang tersenyum itu, bukan dia. Malam itu Arga pulang ke rumah. Tapi bukan sebagai Arga yang sama. Ibunya, Bu Rini, menyambutnya dengan senyum lega dari ruang tamu. "Ya Allah, Ga, baru pulang? Kamu bikin ibu khawatir," katanya sambil memeluknya. Tapi Arga tak menjawab. Hanya diam. Menatap ibunya lama. Terlalu lama. Matanya nanar, kosong, seolah ada lautan yang tenang di permukaan, tapi dalamnya menyimpan sesuatu yang kelam.
Bu Rini, pelan, "Gak, kamu kenapa? Capek, ya?" Arga tersenyum. Tapi senyumnya aneh. Kaku. Tanpa emosi. Seperti wajah yang dipaksa bergerak oleh tangan tak kasat mata. Ia masuk ke kamar, menutup pintu pelan, dan langsung duduk di kasur tanpa melepas sepatunya. Di dalam kepalanya, Arga berteriak, menjerit, menggedor. Tapi mulutnya tak bisa bergerak. Suaranya terkurung di dalam. Arga, dalam hati, "Tolong, aku masih di sini. Aku belum mati," namun tak ada yang mendengar. Ia bisa melihat, bisa merasa, tapi tak bisa mengontrol tubuhnya. Seperti seorang penumpang yang dipaksa duduk di bangku belakang tubuhnya sendiri. Dan, dekapan itu. Dekapan dingin, tak terlihat. Masih terasa. Membungkus tubuhnya dari belakang. Seperti tangan yang panjang, merayap dari tulang belakangnya, ke kepala, ke dada, ke hati. Di cermin kamarnya, ia melihat sosoknya sendiri. Tapi refleksi itu tersenyum padanya. Bukan cermin biasa. Bukan pantulan. Tapi seolah makhluk itu memandang balik ke dalam tubuhnya sendiri, mempermainkannya. Dekapan itu bukan hanya menahan Arga dari luar, tapi kini sudah mengikat jiwanya. Menjadikannya tawanan. Dan seperti yang terjadi pada banyak orang, tubuhnya tetap berjalan seperti biasa. Tapi yang mengendalikan, bukan lagi manusia. Malam itu, Bu Rini mengetuk pintu, membawa segelas teh hangat, tapi dari balik pintu, suara Arga terdengar. Arga, lembut, tapi bukan suaranya yang biasa. "Ibu, jangan masuk. Aku takut, kamu nanti ketularan." Bu Rini terdiam. Wajahnya bingung. Tapi dia tak tahu, anaknya sudah bukan anaknya lagi. Betapa seringnya kita memeluk orang terdekat, tanpa tahu siapa yang sebenarnya ada di balik tubuh itu. Karena kadang, yang kau cintai, hanya cangkangnya saja. Sejak malam itu, Arga tak pernah benar-benar sendiri, bahkan saat ia duduk diam di kamar, bahkan saat ia mencoba tidur. Selalu ada yang mengawasinya dari dalam dirinya sendiri, tapi malam ini berbeda. Di antara keheningan, Arga mendengar suara. Lemah. Parau. Seolah berasal dari rongga paling dalam dari tubuhnya sendiri. Suara itu berkata, "Sudah kubilang, kamu tidak bisa lari." Arga, dalam batinnya, menjerit. Tapi tak ada yang keluar dari mulutnya, tubuhnya tetap tenang. Bahkan tangannya menggulir layar ponsel, seolah segalanya normal, tapi di dalam kepalanya, suaranya terus berputar. Suara dari dalam cermin, berbisik tajam, "Aku suka tubuh ini. Hangat. Berdaging. Tapi kau lemah. Kau menyia-nyiakannya. Maka, biar aku saja yang memakainya." Cermin di kamar itu bukan sekadar kaca, tapi jendela. Ke dalam. Ke lubuk paling gelap yang tak bisa disentuh manusia lain. Cermin itu mulai berubah. Permukaannya bukan lagi pantulan, tapi semacam kedalaman gelap, seperti air yang tak berujung. Dan dari sana, muncul bayangan Arga, tapi bukan dia. Wajahnya sama, tapi kulitnya lebih pucat. Matanya menghitam. Dan senyumnya bukan senyum manusia. Bayangan Arga berkata, "Kau pikir cuma kamu yang ingin bebas? Aku juga, selama ini terpenjara. Dan tubuhmu adalah kunciku." Apa yang Arga lihat di dalam cermin adalah dirinya sendiri.
Tapi versi yang pernah dia kubur, versi yang penuh amarah, trauma, dan luka batin, kini mengambil bentuk. Arga ingin bicara, ingin mengatakan, "Maafkan aku." Tapi tubuhnya tetap duduk tenang, dan suaranya tetap hilang. Di dalam dirinya, suara-suara makin banyak. Tawa anak kecil, tangisan perempuan, bisikan lelaki tua. Mereka semua hidup di dalam tubuh Arga kini. Apa rasanya ketika tubuhmu masih bisa berjalan, tapi jiwamu hanya bisa menonton? Apa rasanya melihat tanganmu menyakiti orang yang kau cintai, dan kau tak bisa menghentikannya? Itulah yang dirasakan Arga malam itu. Tubuhnya bangun dari tempat tidur, padahal jiwanya memohon ingin tidur. Kakinya melangkah ke dapur, membuka laci, mengambil pisau dapur. Bukan untuk makan, bukan untuk masak, tapi untuk sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dari balik tubuhnya sendiri, Arga berteriak, "Arga!" Dalam batin, menggigil, "Jangan! Itu ibu. Jangan sakiti dia." Tapi tubuhnya tetap melangkah. Diam. Tenang. Tanpa ekspresi. Ibunya sedang duduk di ruang tengah, mengelus-elus mushaf kecil yang biasa ia baca setiap malam. "Bu Rini," tersenyum, "sudah mau tidur, ga?" Tubuh Arga hanya berdiri. Diam. Menatapnya lalu, 1 langkah. 2 langkah. Pisau itu gemetar di genggaman, bukan karena takut, tapi karena menahan hasrat liar dari dalam. Namun tiba-tiba, tubuh Arga jatuh tersungkur ke lantai. Pisau terlempar. Dadanya sesak. Napasnya tercekat. Untuk sesaat, ia berhasil menarik kendali. Tapi hanya sesaat, karena makhluk itu marah. Di dalam pikirannya, ia mendengar suara bergema. Makhluk itu menggeram, "Kau menentangku, Arga? Maka kau akan menanggung akibatnya. Mulai detik ini, kau akan merasakan setiap rasa sakit yang kualami. Karena tubuh ini bukan milikmu lagi." Dan benar. Malam itu Arga demam tinggi. Kepalanya panas seperti dibakar dari dalam. Tubuhnya menggigil seperti diceburkan ke danau es. Tapi bibirnya terkunci rapat. Tak bisa mengeluh. Tak bisa meminta tolong. Hanya ibunya yang duduk di sebelah, menangis pelan, sambil mengelus dahinya. "Bu Rini," berbisik pelan, "Ya Allah, apapun yang merasuk anakku, keluarkanlah, jangan siksa dia." Ibu mana yang tahu bahwa anak yang dipeluknya malam itu bukan lagi sepenuhnya anaknya. Malam tak pernah benar-benar sepi, kalau kita mampu mendengar lebih dari telinga manusia biasa. Setelah tubuhnya kembali normal, Arga mengira semuanya akan membaik, tapi malam itu justru makin menyeramkan. Sekitar pukul 2 dini hari, Arga terbangun karena suara tangis. Pelan. Tertahan. Seperti suara anak kecil yang ketakutan, tapi anehnya, suara itu bukan dari luar rumah, bukan dari jendela, melainkan dari bawah ranjangnya sendiri. "Arga," berbisik pelan, "siapa yang nangis malam-malam gini?" Perlahan, ia turunkan kepalanya, mencoba melihat ke kolong kasur. Dan di sana, ada sepasang mata. Matanya bening. Tapi sedih. Seperti memohon. Seperti terpenjara. Arga tersentak mundur, jantungnya berdetak tak karuan. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Suara itu berbicara, anak kecil, dari bawah ranjang, "Kak, tolong aku keluar, aku juga dikurung, sama seperti kakak, untuk pertama kalinya."
Arga sadar bahwa tubuhnya bukan satu-satunya yang dirasuki. Ada yang lain. Ada korban lain. Keesokan paginya, Arga memutuskan mengabaikan semua logika. Ia tahu ada yang harus ia hadapi. Dan semua petunjuknya dimulai dari cermin itu. Cermin yang dulu ia temukan di loteng rumah neneknya yang sudah lama meninggal. Ia pun kembali naik ke loteng. Dan saat menyentuh bingkai cermin itu, Arga melihat bayangan dirinya. Tapi kali ini, ada lebih banyak wajah di belakangnya. Wajah-wajah anak kecil. Perempuan menangis. Lelaki tua tanpa mata. Mereka semua bukan hantu, tapi jiwa-jiwa yang ditahan, terjebak di balik tubuh orang lain. Dan Arga adalah wadah baru. Makhluk dari dalam cermin menggeram marah. Kau penasaran, Arga? Maka tanggung jawabmu adalah mendengarkan kisah kami satu persatu. Dan jika kau berhenti di tengah, tubuhmu akan menjadi rumah kami selamanya. Dalam hidup ini, ada nama-nama yang begitu cepat kita lupakan, padahal nama-nama itu menyimpan luka yang belum sempat disembuhkan, doa yang tak pernah selesai dibacakan, dan arwah yang masih menggantung, mencari pulang. Sejak malam ia melihat wajah-wajah itu di dalam cermin, Arga mulai mencatat nama-nama yang muncul dalam mimpinya. Malam pertama, ia mendengar suara kecil berkata, suara anak perempuan, lembut, namaku Rani. Umurku 7 tahun. Aku hilang waktu pulang ngaji. Malam berikutnya, suara berat lelaki dewasa berbisik, lelaki misterius, namaku Jarod, aku dulu penjaga sekolah yang dibakar, aku dikurung di ruang besi, lalu dilupakan. Arga terbangun setiap malam dengan keringat dingin. Tapi tiap kali ia catat satu nama, rasa sakit di tubuhnya sedikit berkurang. Seakan dengan menyebut nama mereka, ia memberi mereka wujud kembali, hak mereka untuk diingat. Itulah harga yang harus dibayar Arga, karena telah membuka jalur yang seharusnya tetap tertutup. Kini, satu persatu, para jiwa yang terkurung itu datang. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk diakui. Suatu malam, Arga membaca satu nama dengan suara bergetar. Arga membaca pelan, Asmaul Husna. 26 tahun, hilang saat hamil 7 bulan. Begitu ia menyebut nama itu, lampu kamar padam sendiri. Udara jadi dingin. Nafasnya terhenti. Dan tiba-tiba, seseorang duduk di ujung ranjangnya. Sosok perempuan mengenakan mukena putih, wajahnya pucat, dan perutnya membuncit. Perempuan itu menangis pelan, anakku belum sempat lahir, dan aku ditusuk oleh orang yang kuanggap keluarga. Arga hanya bisa menangis. Karena bukan rasa takut yang ia rasakan, tapi kesedihan. Begitu banyak jiwa terabaikan, hanya karena kita terlalu sibuk menyelamatkan diri sendiri. Dan saat subuh tiba, Arga menemukan catatan yang tidak ia tulis sendiri, di atas meja. Terima kasih, karena sudah membacakan nama kami. Tapi perjalananmu masih panjang. Masih ada yang lebih gelap, yang bahkan kami pun takut menyebutnya. Pernahkah kamu membayangkan dunia yang tak mengenal siang atau malam? Tempat di mana waktu tak lagi berjalan, dan semua yang tinggal di dalamnya hanya bisa menunggu tanpa tahu kapan akan dibebaskan. Setelah mencatat lebih dari 7 nama, Arga mulai menyadari bahwa tubuhnya tidak seperti dulu lagi. Ia sering merasa asing di dunia nyata. Ia makan, tapi tak kenyang. Ia tidur, tapi tak pernah benar-benar istirahat. Dan pada malam ke-9, Arga tak lagi terbangun di kamarnya. Ia membuka mata, dan mendapati dirinya berdiri di sebuah ruang kosong berwarna kelabu, tak ada jendela. Tak ada pintu.
hanya dinding yang tak berujung. Dan di sana, berbaris jiwa-jiwa tanpa bayangan. Mereka berdiri, diam, matanya kosong, seolah waktu berhenti untuk mereka. Salah satu dari mereka berbisik, "Kami sudah menunggu terlalu lama di tempat di mana jam tak berdetak." Arga berada di antara dunia, tempat para jiwa yang tak selesai dikurung. Mereka yang dilupakan. Dan dalam ruang ini, rasa sakit tak pernah benar-benar pergi. Arga mencoba berbicara pada mereka, namun tak ada yang menjawab. Hanya satu sosok perempuan tua yang menoleh pelan padanya. "Perempuan tua, waktu di sini bukan untuk hidup, tapi untuk menyiksa. Dan jika kau terlalu lama berada di antara kami, kau akan menjadi kami." Arga panik. Ia berteriak, berlari, menghantam dinding ruangan, tapi tak ada pintu keluar. Tak ada celah. Sampai satu cahaya kecil muncul di kejauhan, dan dari sana, terdengar suara adzan, samar, lirih, namun cukup kuat membuat para jiwa menunduk. Ternyata, satu-satunya yang bisa mematahkan waktu dalam dunia ini adalah doa. Bukan teriakan, bukan marah, bukan pelarian, tapi zikir. Panggilan pada Yang Maha Kuasa. Arga pun mengangkat tangannya. Dengan gemetar, ia mulai melafalkan doa yang pernah diajarkan ibunya semasa kecil. Dan perlahan, ruang itu berguncang. Jiwa-jiwa mulai menghilang. Arga terbangun. Kali ini, benar-benar di kamarnya. Napasnya berat. Tapi hatinya hangat. Ada tempat-tempat di rumah kita yang menyimpan kenangan bukan karena indah, tapi karena menyembunyikan sesuatu yang ingin dikubur. Setelah terbangun dari dunia tanpa waktu itu, Arga mulai mengalami halusinasi suara. Khususnya, dari kamar mandi tua di belakang rumah, yang sudah lama tak digunakan sejak sang ayah meninggal. Awalnya suara air menetes, lalu berubah menjadi suara gumaman. Dan semakin malam, berubah menjadi bisikan, "Aku masih di sini, jangan kau abaikan lagi." Arga mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara pipa tua atau angin malam. Namun saat ia menempelkan telinganya ke pintu, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Arga," gemetar, "itu suara Bapak?" Penuh rasa penasaran sekaligus takut, Arga mendorong pintu kamar mandi itu. Engselnya berderit. Udara di dalam lembab dan pengap. Namun tak ada siapa-siapa. Hanya cermin tua yang buram, dan satu sikat gigi berdebu. Bagi Arga, kamar mandi itu menyimpan luka, karena disitulah terakhir kali ia melihat ayahnya, sebelum stroke yang merenggut nyawanya. Namun saat Arga hendak keluar, pintu menutup sendiri dengan keras. Lampu redup menyala, dan di cermin itu, muncul tulisan kabur dari embun, "Maafkan aku." Lalu di belakangnya, muncul bayangan lelaki tua yang memegang kepala. Bapak. Tapi bukan Bapak. Matanya kosong, mulutnya bergerak tanpa suara. Arga menutup mata, menangis, dan berdoa sekuat tenaga. Kadang, arwah yang belum tenang, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka membawa penyesalan yang tak sempat diucapkan. Begitu Arga membaca surat Al-Fatihah dengan pelan, bayangan itu memudar. Dan kamar mandi kembali hening. Keesokan paginya, ibunya berkata, "Semalam ibu mimpi Bapak senyum, Gar, katanya makasih udah dibacain doa." Ada tempat yang tidak sekadar menyeramkan, tapi menjadi saksi janji gelap antara manusia dan iblis. Sumur itu bukan hanya dalam, tapi juga menyimpan rahasia. Setelah mimpi tentang bapaknya, Arga kembali dihantui oleh satu nama yang terus berbisik dalam tidurnya. "Jangan lupakan aku."
Sumurnya belum ditutup. Jangan lupakan aku. Dan setiap kali Arga mencoba mencari tahu siapa Karna, semua orang di keluarganya memilih diam. Hingga suatu malam, ia menemukan foto lama yang sobek di album neneknya. Dalam foto itu, tampak seorang anak laki-laki berdiri dekat sumur tua, matanya membiru. Di balik foto, ada tulisan tangan, "Karna, cucu pertama. Maafkan kami." Karna bukan hanya nama, ia adalah rahasia yang dikubur hidup-hidup oleh keluarganya sendiri. Arga pun memutuskan pergi ke rumah nenek yang sudah lama kosong. Tertatih, ia menyusuri pekarangan belakang di mana sumur tua masih berdiri. Dikelilingi semak, ditumbuhi lumut. Tapi anehnya, airnya tetap jernih. Ketika Arga menunduk dan melihat ke dalam, ia melihat pantulan wajah anak kecil. Tapi bukan dirinya. Wajah itu tersenyum, lalu berubah menjadi jeritan. "Mereka janji aku bakal diselamatkan, tapi malah dikorbankan." Ternyata, Karna adalah tumbal dari pesugihan yang pernah dilakukan kakek Arga di masa lalu. Demi tanah luas, sawah melimpah, dan kehormatan yang semu, Arga mundur ketakutan. Tapi tanah di sekitar sumur itu mulai retak, seakan sumur itu lapar akan janji yang belum lunas. Pesugihan tak pernah gratis, dan setiap kesepakatan yang dibuat dengan setan selalu dibayar dengan nyawa yang tak berdosa. Dengan suara gemetar, Arga membacakan Al-Falaq dan An-Naas di tepi sumur. Tiba-tiba, angin berhenti, air sumur mendidih, lalu perlahan tenang. Dan dari dasar sumur, muncul suara kecil, "Terima kasih, aku sudah tidak sendiri lagi." Cinta yang tak selesai bisa menjelma menjadi kutukan, terlebih jika janji suci diingkari, bukan oleh manusia, tapi oleh maut. Setelah kejadian di sumur tua, Arga mulai merasa tubuhnya semakin berat. Setiap malam ia bermimpi menjadi orang lain. Mimpi terbaru, ia menjadi seorang perempuan, memakai gaun pengantin, berdiri sendiri di pinggir pemakaman tua, di bawah pohon jambu yang menjulang hitam. Perempuan itu menangis, tangan kirinya menggenggam cincin. Tangan kanannya berdarah, dan terus-menerus mengusap perutnya yang menggembung. Aku menunggu dia, tapi yang datang malah liang kubur. Arga terbangun dengan peluh dingin. Tapi anehnya, di bawah kukunya ada tanah basah. Dan malam itu, ia memutuskan mencari pohon jambu dalam mimpinya. Ternyata pohon itu benar-benar ada. Di pinggir pemakaman desa yang tak jauh dari rumah neneknya. Dan saat ia tiba, angin mendadak berhenti. Dan bau melati yang busuk memenuhi udara. Di bawah pohon itu, berdiri sosok perempuan muda, dengan gaun pengantin penuh tanah. Wajahnya rusak, namun matanya masih menatap penuh harap. Namanya Sulastri. Ia meninggal tepat di hari pernikahannya. Dibunuh oleh keluarga mempelai laki-laki karena dianggap pembawa sial, karena mengandung sebelum ijab kabul. Arga mendengar suara tangis itu, dan entah kenapa, ia menjawab, "Maafkan mereka, kau berhak bahagia." Sulastri mendekat. Tangannya yang dingin menyentuh dada Arga. Dan seketika, ia melihat potongan-potongan masa lalu, prosesi lamaran, surat undangan. Tapi semuanya berhenti di hari yang seharusnya jadi hari bahagia. Sulastri dikubur diam-diam. Nama dan kisahnya dihapus dari desa. Dan seperti itulah, manusia seringkali menyembunyikan dosa mereka dengan diam, lalu menyisakan dendam bagi arwah yang disakiti. Arga menunduk, menaruh bunga di bawah pohon jambu. Dan sebelum sosok itu memudar, ia tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, akhirnya aku diakui, bukan sekadar aib." Tak semua yang terlihat seperti makam,
benar-benar berisi tubuh manusia. Dan tak semua yang dikubur benar-benar pernah hidup. Setelah kejadian bersama arwah Sulastri, Arga merasa ada peta yang mulai terungkap, seolah tubuhnya mulai menyimpan memori dari jiwa-jiwa yang belum tuntas urusannya di dunia. Suatu siang, saat melewati sekolah dasar tempat ia dulu pernah belajar, Arga merasakan sesuatu yang ganjil di bagian belakang sekolah. Ada satu makam kecil yang tanpa terawat. Setiap hari ada bunga segar, dupa, dan sesajen kecil dari daun pisang. Anehnya, Arga tak pernah ingat ada makam di sana sewaktu ia sekolah dulu. Ia pun bertanya pada satpam sekolah yang sudah bekerja puluhan tahun. "Udahlah, Dek. Jangan kepo. Itu bukan buat kita, tapi keanehan semakin menjadi." Malam itu, Arga bermimpi berdiri di halaman sekolah. Ia melihat seorang anak kecil, sekitar usia 8 tahun, berdiri di atas makam itu, menangis. Wajahnya penuh luka, pakaiannya robek. Tapi matanya menatap lurus ke arah Arga. "Aku nggak pernah mati, Mas, tapi mereka kubur aku, supaya rahasia mereka aman." Arga terbangun dengan tubuh menggigil, tangannya berlumur tanah. Dan di sakunya, ada kertas sobekan ujian matematika dengan nama Randy kelas 3B. Arga kembali ke sekolah esok harinya. Ia menggali informasi dari guru-guru lama. Dan satu guru senior akhirnya mengaku, Randy itu anak yatim piatu. Pintar, tapi sering dibuli. Satu hari, dia menghilang. Dibilang kabur. Tapi aku tahu, itu bukan kabur, itu dihilangkan. Randy bukan anak biasa. Ia saksi dari praktik kekerasan dalam sekolah yang ditutup-tutupi. Saat Arga kembali ke makam palsu itu malam harinya, ia membaca doa dengan penuh rasa haru. Dan untuk pertama kalinya, tanah makam itu bergerak pelan lalu membelah, memperlihatkan hanya ada bantal dan boneka di dalamnya. Tidak ada jenazah. Hanya simbol kematian palsu dan suara tangis anak kecil di kejauhan, akhirnya mereda. "Terima kasih, sekarang semua tahu aku pernah ada." Tak semua luka tampak dari luar, ada yang disembunyikan dalam guratan krayon, dalam warna-warna cerah yang menyembunyikan jeritan. Arga ditugaskan kantornya untuk meliput rumah sakit tua yang akan dirobohkan. Bangunannya berdiri sejak zaman kolonial Belanda, dan konon dulu adalah rumah sakit khusus untuk anak-anak penderita penyakit kronis. Tugasnya sederhana, ambil foto dokumentasi bangunan dan arsipkan sejarahnya. Tapi begitu ia tiba di bangsal anak, langkahnya terhenti. Di dinding ruang 7A, puluhan lukisan anak-anak masih tergantung rapi. Kertasnya menguning, namun warnanya masih hidup. Ada gambar pelangi, taman, rumah, dan satu gambar yang menarik perhatiannya. Seorang anak kecil yang duduk sendirian, dikelilingi oleh bayangan hitam bertanduk. Warna merah mendominasi, bukan seperti darah, tapi seperti amarah yang ditahan terlalu lama. Saat Arga menyentuh lukisan itu, ia mendengar tawa kecil di belakangnya. Namun ruangan itu kosong. Tiba-tiba, gambar di dinding mulai berubah garis-garis krayon yang tadi ceria, mulai membentuk wajah-wajah yang menangis. Beberapa mulai meneteskan darah dari matanya, dan sosok bertanduk di tengah-tengah mulai bergerak pelan, keluar dari gambar. Anak berbisik, "Dia bukan hanya sakit, Mas, tapi dikorbankan demi kesembuhan yang lain." Arga merasa napasnya tercekat. Dan dalam penglihatannya, ia menjadi seorang anak kecil bernama Bima, yang dulu dirawat di sana. Lewat mata Bima, ia melihat kenyataan. Dokter-dokter di rumah sakit itu melakukan eksperimen gelap pada pasien anak-anak, mencoba metode penyembuhan mistis dari warisan dukun zaman kolonial. Anak-anak itu tak pernah sembuh, mereka hanya dipindahkan dari ranjang rumah sakit ke alam gaib.
Saat Arga sadar, ia sudah duduk di lantai ruang 7A, dikelilingi oleh bayangan anak-anak kecil. Semuanya memandangnya dengan mata berharap. Tolong biarkan dunia tahu, kami tidak mati sia-sia. Arga mengabadikan semua lukisan dengan kameranya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menulis berita bukan untuk media, tapi untuk keadilan yang selama ini terkubur. Kadang, rumah bukan sekadar tempat, tapi rasa. Dan jika rasa itu hancur, maka tak ada arah yang benar-benar pulang. Setelah pengalaman menyeramkan di rumah sakit tua, Arga memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Ia merasa lelah, jiwanya retak, dan tubuhnya masih menyimpan sisa-sisa mimpi orang lain. Perjalanan pulang ditempuh lewat jalan kecil yang membelah hutan bambu dan ladang-ladang kosong. Tapi yang aneh, meski ia sudah menyetir selama lebih dari 3 jam, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Pos ronda tua dengan bendera merah putih lusuh. Ia berhenti dan bertanya ke penduduk yang sedang duduk di sana. Warga suara pelan, "Mas, kalau jalan pulangmu nggak dari hati yang tenang, kamu akan terus muter di sini." Ini bukan jalan biasa. Arga bingung, merasa dipermainkan. Tapi ketika ia coba berbalik arah, jalan yang barusan ia lalui, sudah tertutup kabut pekat. Setiap kali ia melangkah, ia justru kembali ke jalan yang sama, dengan satu detail yang berubah. Kadang suara tangisan, kadang ada anak kecil berdiri, kadang ada sosok ibunya sendiri, menangis. Arga tak sedang tersesat di jalan, ia tersesat dalam pikirannya, dalam rasa bersalah yang tak pernah ia selesaikan. Tiba-tiba ia teringat, sebelum memulai perjalanan hidup barunya di kota, Arga pernah bertengkar hebat dengan sang ibu. Ia meninggalkan rumah tanpa pamit dan sejak saat itu tak pernah kembali, bahkan saat ibunya wafat. Ibu dalam bisikan samar, "Pulanglah, nak, jangan cuma tubuhmu, tapi hatimu juga." Arga jatuh terduduk di jalan tanah merah. Air matanya mengalir, dan untuk pertama kalinya ia berdoa, bukan untuk dirinya tapi untuk meminta maaf. Saat itulah, kabut menghilang perlahan. Langit mulai terang. Dan di ujung jalan, ia melihat papan bertuliskan, "Selamat datang di Desa Karangjati, desa tempat ia dilahirkan." Ada tempat yang tidak berubah, meski dunia di luar sudah berjalan puluhan tahun. Tempat yang menyimpan aroma tubuhmu, dan bisikan jiwa-jiwa yang tak sempat mengucap perpisahan. Begitu sampai di rumah lamanya di Desa Karangjati, Arga merasa campuran antara rindu dan sesak. Rumah itu kosong. Sepi. Hanya suara dedaunan dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Pintunya masih seperti dulu. Kayunya berderit saat didorong. Debu menyelimuti perabot, dan foto keluarga di dinding tampak menguning. Tapi kamar lamanya masih utuh. Ia membuka pintu kamar pelan, dan mendadak bau melati kering menusuk hidungnya. Ini bukan bau bunga, tapi bau kenangan yang dibungkus dalam doa. Ia masuk dan duduk di kasur lamanya yang kini berkeriut. Tapi belum sempat menutup mata, terdengar napas berat dari sudut ruangan. Pelan. Dalam. Seolah ada seseorang yang sedang tidur, atau tertidur sangat lama. Arga berbisik, "Siapa? Siapa di sana?" Tak ada jawaban. Tapi suara napas itu tak berhenti. Arga berdiri perlahan dan menyalakan senter dari ponselnya, mengarahkannya ke arah suara itu. Di pojok kamar, terlihat bekas tubuh berbaring di lantai. Seperti garis halus di lantai kayu, berlekuk menyerupai punggung dan kepala, dan dari lekukan itu, keluar napas. Tiba-tiba, dinding kamar berubah. Semua poster-poster masa kecilnya lenyap, digantikan oleh coretan tangan yang bertuliskan, "Aku belum siap pergi. Maafkan aku, nak. Tubuhku masih di sini, karena doamu tak pernah sampai." Arga terduduk, menggigil. Ia akhirnya menyadari,
Ibunya meninggal di kamar itu, sendirian, tak ada yang menemani. Tak ada pelukan terakhir dan ruhnya masih menunggu maaf yang tak pernah ia dengar dari anaknya. Ibu, dalam suara Paronamu lembut, kau tak pernah kembali, Arga, tapi aku selalu mendekapmu, bahkan saat aku sudah tak bernapas. Air mata Arga mengalir deras. Ia meremas dadanya yang terasa sesak dan menunduk dalam. Ia menutup mata, lalu berbisik dalam doanya. Dan suara napas itu perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, kamar itu benar-benar hening. Kadang kita merasa sendirian, padahal ada yang duduk diam di belakang punggung kita. Mengikuti, membisik, menanti kita sadar kalau kita tak pernah benar-benar sendiri. Setelah malam penuh tangis dan penyesalan di kamar lamanya, Arga memutuskan pergi ke warung kopi kecil di ujung desa. Sekadar menenangkan pikiran, meneguk kehangatan, dan mungkin mencari rasa damai yang selama ini hilang. Ia naik motor lamanya, yang masih tersimpan di gudang. Mesin tuanya masih bisa menyala, walau dengan suara serak dan batuk-batuk logam. Arga menyusuri jalan setapak desa dengan udara dingin menusuk kulit. Angin malam menampar wajahnya dan suara jangkrik seperti orkes kematian yang menemaninya. Namun ada yang aneh. Sejak keluar dari gerbang rumah, kaca spionnya berembun dari dalam. Dan setiap kali dilihat, selalu ada bayangan perempuan duduk di belakangnya. Tak jelas wajahnya, hanya siluet, dengan rambut panjang dan gaun putih kusam. Arga gemetar, itu cuma ilusi. Cuma pantulan. Cuma kabut, tapi semakin jauh ia melaju, spion makin gelap, seakan tertutupi sesuatu. Dan saat ia berhenti di tanjakan, ia mendengar suara. Kau mau pergi lagi, Arga? Kau sudah kembali, kenapa pergi lagi? Arga menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tak ada siapapun, tapi pundaknya terasa berat, seperti ada yang menggenggam bahunya dari belakang. Motor tiba-tiba mati sendiri, ia turun, menggigil. Tapi sebelum sempat memeriksa mesin, ia melihat bekas jejak kaki basah di jok belakang. Itu bukan bayangan, itu bukan halusinasi, itu adalah penyesalan yang terlalu lama tak dibicarakan. Hingga ia menjelma menjadi sesuatu yang menempel di setiap langkahmu. Arga tak bisa bergerak, tapi saat ia menunduk, air mata menetes lagi. Dan dari arah spion, terdengar bisikan, aku cuma mau kau pulang. Jangan lari terus dari dirimu sendiri. Motor menyala dengan sendirinya. Dan Arga mengerti. Ia tak sedang dibuntuti setan, tapi didampingi rasa kehilangan yang belum ia akui. Ada desa yang berubah wajah saat malam turun. Tempat yang dahulu terasa hidup, menjadi ladang sunyi yang memakan langkah. Karangjati bukan hanya kampung halaman, tapi juga makam dari waktu yang tak pernah selesai. Setelah peristiwa di jalan tanjakan semalam, Arga memutuskan untuk tidak pergi lagi. Ia menginap satu malam lagi di rumah ibunya. Meskipun udara malam terasa makin dingin dan suara-suara dari luar rumah terdengar tidak wajar. Pagi hari, semuanya terasa normal. Warga beraktivitas, suara ayam bersahutan, dan anak-anak terlihat berlarian di jalan tanah. Namun saat malam kembali tiba, desa Karangjati seperti berubah wujud. Pohon-pohon di pinggir jalan mulai berbisik. Langit berubah gelap total seolah tak ada bulan. Dan yang paling menyeramkan, rumah-rumah yang tadi siang terang sekarang seperti tak berpenghuni. Desa ini seperti dua dunia dalam satu ruang. Siang untuk yang hidup, dan malam untuk mereka yang belum selesai urusannya. Arga berjalan ke warung dekat balai desa untuk membeli air minum. Namun, warung yang tadi siang ramai, malam ini tertutup rapat dan tak ada cahaya sedikit pun. Ia mengetuk, tak ada yang menyahut,
Tapi dari balik tirai, matanya menangkap bayangan tubuh tergantung. Arga panik, "Pak Jamal?" "Halo. Ini Arga?" Ia mencoba membuka pintu, namun tangan seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Seorang perempuan muda, berpakaian seperti tahun 70-an, dengan mata yang kosong. "Mereka semua sudah pergi sejak dulu, tapi kamu tetap datang." Arga mundur. Ia sadar, malam di desa ini bukanlah malam seperti biasanya. Warga desa Karangjati di malam hari, bukanlah manusia. Ia kembali berlari ke rumahnya. Namun arah jalan sudah berubah. Desa itu seperti labirin, seakan tak ingin membiarkannya keluar. Kadang yang menghukum kita, bukan dunia luar, tapi tanah yang tahu semua kesalahan kita. Dan malam itu, Arga akhirnya mengerti. Desa Karangjati bukan hanya rumah masa kecilnya, tapi juga tempat di mana semua dosa masa lalu berakar. Ada yang bilang, sumur tua menyimpan rahasia masa lalu. Tempat di mana airnya bukan sekadar sumber kehidupan, melainkan cermin yang memperlihatkan apa yang kau sembunyikan. Tapi bagaimana jika yang kau lihat, bukan lagi dirimu yang sekarang, melainkan dirimu yang telah menyerah pada kegelapan? Pagi itu, suara-suara aneh mulai terdengar lagi dari belakang rumah. Arga, yang tidur tak nyenyak, terbangun dengan jantung berdetak tak karuan. Ia berjalan perlahan ke halaman belakang, tempat yang paling ia hindari sejak kecil, sumur tua. Sumur itu sudah ditutup separuh dengan papan reot. Namun suara air menetes dari dalam seakan memanggil-manggil. "Arga, lihatlah aku." Dengan langkah gemetar, Arga mendekat. Ia mengintip ke dalam dan apa yang ia lihat membuatnya membeku. Ada sosok pria berdiri di dalam sumur. Wajahnya mirip Arga, tapi dengan kulit lebih pucat, mata lebih kosong, dan senyuman yang sangat menyeramkan. "Kau sudah sampai pada akhirnya. Sekarang, giliranmu tinggal di sini." Arga mundur, ketakutan, tapi sumur itu memuntahkan hawa dingin yang menusuk tulangnya, dan suara-suara mulai berdatangan dari sekeliling. Suara ibu, suara ayah, suara masa lalu yang tak pernah ia selesaikan. Kadang bukan makhluk lain yang menyiksa kita, tapi bayangan diri kita sendiri yang tak pernah benar-benar kita maafkan. Arga berteriak, tapi tak ada yang menjawab. Desa itu hening, seperti dunia sudah meninggalkannya. Lalu, dari balik sumur, tangan-tangan muncul, berusaha menariknya masuk. "Lepaskan aku. Aku bukan bagian dari kalian." Namun suara dari dalam sumur menjawab, "Tapi kau yang menciptakan kami, dari rasa bersalahmu, dari penyesalanmu, dari kebencianmu pada hidup." Arga terjatuh ke tanah. Seketika itu juga suara adzan berkumandang dari kejauhan. Tangan-tangan itu lenyap. Dan sumur itu kembali sunyi. Adzan bukan hanya panggilan untuk salat, tapi juga pengingat bahwa cahaya selalu ada bagi mereka yang mau kembali. Arga menangis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar bahwa yang membelenggunya selama ini bukan setan, tapi dirinya sendiri. Pagi tak akan pernah benar-benar datang, bila malam dalam hatimu belum selesai. Kadang, kita hanya perlu satu langkah, untuk membebaskan diri dari pelukan gelap masa lalu. Dan pagi itu, Arga melangkah menuju damai, meskipun jalannya tertatih. Arga duduk di ujung tempat tidur, tubuhnya masih menggigil. Tapi untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu, hantu-hantu yang menghantuinya bukan sekadar makhluk gaib, melainkan bentuk dari rasa bersalah dan luka yang belum terobati. "Aku harus menyelesaikan ini. Kalau tidak, aku akan terus hidup dalam pelukan setan itu." Langkahnya membawanya ke pemakaman desa. Di sana, di bawah bayang-bayang pohon Kamboja, dua batu nisan berdiri diam.
Nama ibu dan ayahnya terukir di sana. Tangannya gemetar saat menyentuh nisan itu. "Maafkan aku, Bu." "Pak, aku terlalu lama menyimpan marah dan takut. Aku terlalu sibuk menyalahkan kalian, padahal akulah yang tak pernah benar-benar mencoba mengerti." Angin berhembus lembut. Daun-daun Kamboja jatuh satu persatu, seolah menjawab kata-kata Arga. Ada luka yang tak bisa sembuh hanya dengan waktu, tapi bisa reda, dengan keberanian untuk mengakui bahwa kita juga salah. Arga menangis di sana, membiarkan semua rasa yang selama ini ia kubur dalam-dalam keluar perlahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendiri, tapi tidak kesepian. Ketika matahari mulai terbit, cahaya lembut menyinari seluruh kompleks pemakaman. Burung-burung mulai berkicau. Dan suara-suara bisikan menghilang satu persatu. Ia berdiri. "Aku pulang, bukan untuk tinggal di sini, tapi untuk mengucapkan, selamat tinggal." Langkahnya meninggalkan makam itu, menuju jalan keluar desa. Tak ada lagi suara yang mengikutinya. Tak ada lagi bayangan hitam, tak ada lagi sumur berbisik. Karena ketika kau berani menatap luka itu, kau tak lagi didekap oleh setan, tapi oleh pengampunan. Beberapa orang mengira, kita melawan setan di luar sana. Padahal, pertarungan terbesar ada dalam jiwa kita sendiri. Dan kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita memilih untuk tidak lagi tinggal di dalam gelap. 2 bulan setelah ia meninggalkan desa Karangjati, Arga kembali hidup di kota. Tapi tidak lagi sebagai pria yang sama. Kini, ia rutin ke masjid, berani menyapa tetangga, dan yang terpenting, ia telah memaafkan dirinya sendiri. Luka masa lalu tak sepenuhnya hilang, tapi ia tak lagi menjadi tawanan dari bayangan-bayangannya. Aku dulu berpikir, aku terjebak oleh makhluk halus. Ternyata, yang memelukku erat selama ini adalah rasa takut, rasa bersalah, dan rasa kehilangan. Kini ia aktif di komunitas sosial. Membantu anak-anak yatim mendatangi rumah sakit jiwa, bercerita tentang pengalamannya. Bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan. Ketika kau merasa hidupmu gelap, bukan berarti kau sendirian. Terkadang, kegelapan datang, agar kau bisa lebih menghargai cahaya yang datang setelahnya. Arga duduk di sebuah bangku taman. Anak-anak kecil berlari melewatinya. Ia tersenyum. Tak ada lagi suara dari sumur, tak ada lagi wajahnya di cermin. Yang tersisa hanya ia, dan keheningan yang damai. Aku bukan milik kegelapan. Aku adalah manusia yang pernah tersesat dan memutuskan untuk pulang. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah dalam hidup ini, hantu paling menakutkan bukanlah makhluk gaib yang menyeramkan, melainkan bayangan diri kita sendiri, rasa bersalah, penyesalan, ketakutan, dan luka batin yang tak kunjung kita selesaikan. Kita sering terjebak dalam gelap karena takut menghadapi masa lalu atau menyalahkan orang lain atas luka kita. Padahal, kebebasan sejati datang saat kita berani mengakui kesalahan, memaafkan diri sendiri, dan melangkah maju dengan hati yang lapang. Jangan biarkan penyesalan mengekang hidupmu seperti setan yang mengikat tubuh dan jiwa. Kita punya kekuatan untuk memilih pulang dari kegelapan, dan menemukan cahaya harapan di dalam diri sendiri. Keberanian untuk memaafkan dan melepaskan adalah kunci pembebasan yang paling hakiki. Karena sesungguhnya, hidup bukan tentang sempurna, tapi tentang berani terus mencoba dan bangkit dari kegelapan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.